Selamat datang di video modul 8 tipe data terstruktur di mata kuliah pengenalan pemrograman. Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis tipe data yang lain selain yang udah pernah kita kenal sebelumnya, yaitu integer, float, string, boolean. Tipe data yang sebelumnya kita kenal ini disebut juga dengan tipe data primitif. Ya, dari maknanya primitif ini seperti sesuatu yang sangat basic gitu ya, sangat terbatas ya. Dalam hal ini kita katakan dia menyimpan satu buah nilai. Ya, kemudian tidak ada struktur tertentu ya di data ini. Apa yang dimaksud dengan struktur? Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Dalam hal ini kita cukup berpikir bahwa integer itu bilangan bulat, ya udah dia cuma bisa nyimpan satu buah bilangan bulat aja gitu. Mungkin berbeda dikit dengan string ya, di mana string ya kebetulan di Python ya string itu dianggap sebagai kumpulan karakter sehingga bisa diakses karakter yang membentuk sebuah string tersebut. Misalnya ada variabel A ya atau variabel nama sama dengan Jono misalnya ya. Nah, kita bisa ambil nama ke 0 ya, nama indeks ke 0, maka kita bisa lihat bahwa ini hasilnya adalah huruf J. Ya, jadi ya exception lah, pengecualian string di mana dia seperti terdiri dari banyak karakter ya. Namun yang lain seperti integer maka seolah-olah itu satu kesatuan sebuah nilai ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita bayangkan kalau kita hanya punya satu variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah nilai saja ya, misalnya anggaplah kita kemarin UTS ya, anggaplah ada variabel UTS misalnya gitu ya, hanya bisa menyimpan satu buah nilai saja. Ini untuk UTS si Jono misalnya gitu ya, UTS Jono seperti itu. Nah, kemudian ada mahasiswa kedua kita harus menyimpan lagi UTS Joni misalnya 10 misalnya ya, dari skala 10 misalnya. Bayangkan kalau kita punya 40 mahasiswa, kita harus punya 40 variabel. Ya, 40 variabel. Jadi UTS Jono, UTS Joni dan seterusnya, atau UTS 1, UTS 2 sampai UTS 40 ya. Maka akan sulit sekali kita mengorganisir variabel-variabel tersebut di dalam program kita. Ya. Kemudian selain itu, kalau kita punya 40 variabel dengan nama berbeda-beda, ya, akan sulit juga kalau kita ingin melakukan sesuatu yang menggabungkan ya nilai-nilai di variabel-variabel yang berbeda itu. Nah, misalnya ya, untuk menambah saya ingin tahu ya misalnya rata-rata nilai UTS di kelas saya itu berapa ya gitu ya. Maka yang pertama harus saya lakukan adalah menambahnya gitu ya, menjumlahkan nilai tersebut untuk nanti dibagi gitu ya dengan banyaknya. Maka di sini kita harus menambahkan ya, di program kita harus tulis UTS Jono gitu ya, plus UTS Joni ya, UTS Jono plus UTS Joni. Ini yang harus kita lakukan gitu ya. Bayangkan kalau kita punya 40 variabel gitu ya, 40 mahasiswa, maka kita harus menambahkan satu persatu seperti ini. UTS Jono, UTS Joni, UTS dan seterusnya. Ada 40 penambahan seperti itu. Ya. Di program kita harus kita istilahnya hard code gitu ya. Kita kode persis seperti jumlah itu. Kalau ada 40, 40. Terus di kemudian hari ternyata jumlahnya bertambah jadi 41 gitu ya. Maka kode ini harus kita ubah. Ya, harus kita tambahkan lagi. Kalau sebelumnya misalnya sampai UTS, anggaplah yang ke-40 itu namanya Jejen gitu ya misalnya. Kemudian ada lagi ya data ke-41 gitu ya. Misalnya Juju misalnya gitu ya, misalnya Juju. Maka di kode kita itu harus kita ubah ya. Harus kita ubah ditambah UTS Juju.
gitu ya, UTS Juju. Nah, rasanya hal ini kurang praktis ya. Untuk sebuah, anggaplah kita bikin program di mana program itu bisa dipakai ya, satu program itu bisa dipakai untuk di kelas yang berbeda-beda ya, di kelas 01, 02, di mana jumlah mahasiswanya berbeda-beda ya. Rasanya tidak praktis, program itu harus kita ubah terus kode seperti ini ya. Kode seperti ini harus kita ubah terus. Nah, ini kira-kira salah satu alasan kenapa kita butuh suatu tipe data lain gitu ya, yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, kita butuh untuk kondisi-kondisi seperti ini. Pada saat program kita perlu menyimpan banyak nilai, kemudian kita ingin mengolah ya, mengolah nilai-nilai tersebut ya. Misalnya ingin memprint ke layar satu persatu ya, memprint dari yang terakhir diinputkan misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, itu latar belakang kenapa kita perlu belajar tipe data terstruktur. Nanti kita akan melihat hal-hal menarik yang bisa kita lakukan kalau kita memahami penggunaan tipe data yang lebih keren gitu ya daripada tipe yang primitif ini. Oke. Pertama kita lihat ya. Yang tentu saja dimulai dari yang kita sudah familiar, yaitu tipe data list. Nah, ini yang kita sudah tahu ya. Tipe data list yang seperti apa ya? Misalnya saya punya, itu error wajar ya. Ini saya hanya mencontohkan karena tidak ada variabel namanya jajan dan lain-lain. Misalnya ya, kita bermain di konsol dulu ya, di Python Shell atau Python Console dulu ya. Nanti kalau kita bikin program baru kita pindah ke editor di atas. Misalnya kita ingin kita punya sebuah list, misalnya tadi ya UTS ya, di mana UTS ini menyimpan semua nilai UTS dari mahasiswa ya. Nah, anggaplah mahasiswa itu bisa teridentifikasi dari nomor urutnya gitu ya, nomor urutnya, sehingga kita bisa simpan misalnya mahasiswa pertama di dalam daftar absen gitu ya. Nah, itu 90 gitu ya. Mahasiswa kedua 85 ya, mahasiswa ketiga 100 misalnya, mahasiswa keempat 88. Anggaplah cuma ada 4 saja, tentu saja 40 juga bisa ya, tinggal ditulis aja sepanjang 40 ya. Nah, kemudian kita bisa tahu ya bahwa UTS ini ya, ini adalah sebuah list ya, dia adalah sebuah list. Kalau kita tanya tipenya gitu ya, tipe UTS apa, maka terlihat bahwa tipe UTS ini adalah sebuah list. Nah, tipe UTS ini sebuah list ya, yang artinya ya, kita udah pernah lihat sebelumnya, list ini bisa menyimpan banyak nilai ya, yang sebelumnya kita pernah lihat. Nah, dengan demikian kita bisa akses, oh iya saya mau tahu tuh ya, UTS dari mahasiswa pertama nilainya berapa sih di program. Misalnya di program saya ingin menampilkan UTS dari mahasiswa pertama. Gitu ya, UTS mahasiswa pertama. Nah, pertama di sini artinya 0 ya, indeks jangan lupa. Maka kita bisa dapatkan seperti itu. Kalau saya mau jumlahkan ya, kalau saya mau rata-ratakan gimana gitu ya. Nah, maka kita bisa bikin program gitu ya untuk merata-ratakan ini ya. Nah, nanti kita bisa lihatlah ya, untuk bikin program itu mudah. Namun di sini kita ingin lihat dulu ya, tipe data list ini karakteristiknya seperti apa. Kenapa? Karena kita nanti bukan hanya tipe data list aja ya. Kalau di bawah akan terlihat di sini ya, di konten ini akan terlihat kita punya ada tipe data list, kita punya tipe data namanya tuple, kemudian ada yang namanya set, kemudian ada yang namanya dictionary. Nah, ini setidaknya 4 tipe data yang akan kita pelajari. Sebenarnya ada yang lain, tapi yang umum digunakan 4 ini. Kita lihat dulu tipe data list. Ternyata yang pertama, tipe data list dapat menyimpan elemen dengan tipe data berbeda-beda.
Ini kita sebut dengan elemen, ya. Elemen itu nilai-nilai yang disimpan di dalam list ini. Ternyata list ini bisa menyimpan, ya, nilai dengan tipe data berbeda-beda. Oke, kita coba ya. Kita coba seandainya, oke, sekarang kita anggap aja suatu, ya, contoh saja gitu ya. List X misalnya. Kita contoh saja. Misalnya 10 ya. 10 ini integer. Coba kita cek 10 5 ya, berarti float. Coba bisa nggak dia nyimpan nilai boolean? Oke, kemudian bisa nggak dia nyimpan nilai string misalnya ya, Jono misalnya. Oke, kita lihat ya. Oke, ternyata dia bisa nyimpan nilai yang seperti itu ya. Misalnya kita cek list X yang kedua. Yang kedua berarti true ya. Karena indeks dimulai dari 0 ya. 0 itu 10, 1 10,5 dan 2 itu adalah true. Kita lihat. Oh iya, ternyata betul ya, dia bisa ngeluarin true itu. Kemudian kita cek tipe datanya dari list indeks nomor 2 seperti apa. Kita tinggal cek tipe gitu ya. Kemudian list X yang kedua, indeks yang kedua, seperti itu. Kita cek, oh ternyata benar ya, tipe datanya boolean. Ya, berarti true yang di sini adalah tipe data boolean. Jadi kita sebut elemen saja gitu ya. Elemen list kedua, ingat ke 0, ke 1, ke 2, itu ternyata tipe datanya boolean. Jadi kita bisa cek seperti ini. Tipe, kemudian nama variabelnya, kemudian ini adalah elemen ke berapa. Ya, indeks ke berapa. Oke, ternyata seperti itu ya. Nah, kemudian list itu mempunyai posisi ya, sehingga tersimpan terurut berdasarkan indeks ya, terurut berdasarkan indeks. Contohnya seperti apa ini ya? Dia tersimpan berdasarkan indeks seperti ini sehingga bisa kita panggil, bisa kita kenali elemen-elemennya itu berdasarkan indeks. Emang ada yang nggak berdasarkan indeks? Nanti ada, gitu ya. Makanya di sini kita sebutkan ya. Jadi yang ini ya, elemen-elemennya itu bisa dikenali berdasarkan urutan dia disimpan di dalam list ini. Oke, itu yang dimaksud dengan nomor 2. Nah, kemudian list dan elemen list itu bersifat mutable dia. Nah, kita udah pernah bahas nih sebelumnya tentang mutable ya. Di fungsi kita ada pembahasan tentang mutable. Artinya apa? Ya, mutable itu artinya dapat diubah setelah dibuat ya. Artinya list itu dapat diubah ya, ditambah dikurangi gitu ya, atau diganti, dan elemennya dapat diganti. Ya. Nah, kemudian kita coba dulu ya, kita coba ya, ini list X. Oke, saya mau ubah ya, mau ubah yang kedua tadi ya, elemen di indeks nomor 2 yang awalnya true, saya mau ganti dengan Johnny ya. Saya mau ganti dengan Johnny yang berbeda sekali gitu ya, berbeda sekali. Kita lihat ya. Kita lihat ya, list X ya. Kalau saya print semua list X terlihat di sini gitu ya. Johnny udah berganti dengan Johnny. Oh iya, bisa ya ternyata ya. Bisa ya. Jadi itu list dapat diubah isi-isinya ya. Isinya dapat diganti ya. Nah, kemudian nanti kita lihat ternyata list itu dapat ditambah dan dikurangi. Gimana nambah dan menguranginya? Nanti kita lihat ya, cara nambah dan menguranginya. Nah, kemudian terakhir, elemen list boleh redundan. Artinya ada elemen yang sama. Oke, ini kebetulan list X nggak ada elemen yang sama. Bagaimana kalau saya buat list baru, ya, ada elemen yang sama ya, gampangnya aja misalnya satu lagi ya, kemudian Jono, kemudian Jono lagi gitu ya. Kita lihat ya, list Y. Oke. Nah, ini kita lihat list Y. Oke, di sini terlihat semuanya tertampil ya, dan boleh ada seperti ini. Oke, saya mau reminder sedikit ya, lihat di sini saya bekerja menggunakan
Python shell ya. Di Python shell bentuknya seperti ini ya. Kalau saya tuliskan nama variabel, maka dia akan mengeluarkan apa? Nilai dari variabel tersebut. Ini hanya berlaku di Python shell, tidak berlaku di editor ya. Kalau di editor tidak bisa seperti itu. Kalau di editor harus kita print ya. Kalau kita hanya tulis nama variabelnya saja, itu tidak akan keluar apa-apa. Nah, ini jangan lupa, jangan bingung ya, kok bisa ya, saya cuma nulis list X ya. Tapi kalau saya coba gunakan di editor itu nggak keluar apa-apa, memang begitu ya. Kalau di editor harus di print ya. Di sini juga bisa ya, saya print ya, print list Y misalnya. Nah, akan keluar seperti ini ya. Jadi kalau di editor itu kita gunakan print list Y ya, kalau untuk lihat isi dari listnya. Jadi ini hanya khusus untuk shell aja ya, atau Python console ya. Nah, jadi seperti command prompt dia gitu ya. TikTok kan seperti itu, kalau kita seperti bertanya kita itu ya, list Y nilainya apa? Nah, itu dikembalikan. Jadi jangan bingung ini. Oke. Oke, video ini mungkin saya akan buat agak panjang video ini ya. Kalian bisa tonton dengan dicepetin gitu ya, dengan kecepatannya 2 gitu ya misalnya ya. Jadi omongannya jadi langsung cepat nanti. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita sekarang mengenali gimana cara membuat list ya. Membuat list itu gimana sih ya? Nah, membuat list caranya 2. Caranya pertama cukup dengan tanda kurung siku ya. Kurung siku ini udah menandakan dia adalah sebuah list ya. Atau kita bisa buat dengan ini ya, dengan semacam fungsi ya, fungsi list ya. Ini ada nama lain tapi kita nggak usah bahas dulu gitu ya. Nah, kita sebut aja dia fungsi. Jadi fungsi list ya. Nah, ini artinya membuat, fungsi ini akan mengembalikan sebuah objek gitu ya, yang tipe datanya adalah list ya, sebuah objek yang bertipe list. Oke, kita coba. Oke, kali ini saya coba menggunakan awalnya saya coba menggunakan Python shell, nanti saya akan coba menggunakan editor biar nggak bingung ya. Oke, kita mulai lagi list UTS aja ya. UTS awalnya 0 seperti ini. Nah ini adalah sebuah list ya, sebuah list. Kalau nggak percaya, kita coba ketik tipe, kemudian UTS, akan terlihat dia tipenya list. Jadi ingat ya, penanda ini udah menandakan dia tipe datanya list. Saya coba UAS gitu ya, list seperti ini ya. Maka UAS ini apa isinya? Kalau isinya seperti ini ya, masih kosong, nggak ada apa-apa. Tipenya apa UAS ini? Tipenya juga sama list ya. Jadi sama nih antara mau gunain dengan buka kurung seperti ini, kurung siku, atau dengan menggunakan fungsi list ini. Sama dia, sama-sama akan menghasilkan list ya. Mungkin lebih ringkas ya, akan lebih sering terlihat itu menggunakan ini ya kalau mau buat ya. Kalau mau buat, karena akan lebih ringkas penulisannya. Tadi gampang ya, kalau mau lihat isinya gampang ya. Misalnya mau membuat yang ada isinya gampang. 1, 2, 3 halo ya. Nah, satu yang mau saya tunjukkan di sini adalah bahwa isi dari list ini tuh sangat bebas. Tipe data apapun boleh ya, bukan hanya integer, float, string, boolean, tapi juga tipe list itu sendiri. Misalnya saya punya list ya, di dalam elemen list UTS ini gitu ya, di dalam list UTS ini misalnya mungkin saya ganti dengan nilai saja gitu ya, saya ganti dengan nilai ya. Di mana di dalam nilai ini ternyata gitu ya ada nilai lain misalnya gitu ya. Misalnya saja ada nilai lain misalnya 80 gitu ya, 70 misalnya seperti itu. Nah ini boleh seperti ini ya. Jadi kalau ditanya elemen pertama dari nilai apa, elemen ke nolnya, elemen indeks ke 0 itu adalah 1, indeks keduanya adalah 2, indeks ke satunya adalah 2, kemudian 3, kemudian
indeks yang terakhir, yaitu indeks ke 0, 2, 3. Indeks ketiganya adalah sebuah list, ya, 80, 70. Ya, jadi bukan indeks ketiganya bukan 80, ya, bukan, tapi satu paketan ini. Ya, kita lihat ya. Ini perlu kita ketahui ya, nilai 3 misalnya. Nah, itu adalah sebuah list yang lain ya. Jadi satu paketan ini ya, satu paketan. Nah, kalau kita mau apa? Mau mengakses dalamnya gitu ya. Nah, baru kita gunakan misalnya gitu ya, nilai 3 ya. Nah, kemudian mau diakses 80. 80 tuh indeks yang keberapa ya. Jadi kan nilai 3 ini itu udah akan mengambil ini ya, mengambil list ini. Nah, kemudian kita mau mengakses 80-nya, maka kita bisa langsung gitu ya, nilai 3 itu adalah sebuah list, maka kita ambil lagi elemen ke 0. Nah, jadi seperti ini untuk mengakses 80. Nah, jadi ini sekedar tahu bahwa bisa seperti ini ya. Jadi bisa list, kemudian di dalamnya ada list, dalamnya ada list, dalamnya ada list, dan seterusnya. Cara mengaksesnya cukup seperti ini. Ya, cukup seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan begitu. Oke. Itu membuat list ya. Saya mulai video ini tentang list saja, nanti video berikutnya dengan tipe data yang lain. Oke, kita lanjutkan lanjutnya ya. Kita lanjutnya ya dengan mengakses elemen list. Gimana kita mengakses elemen list? Oke, ini udah tahu saya kira gitu ya. Termasuk dengan kalau ada list yang salah satu elemennya adalah list, maka kita bisa mengakses seperti ini. Oke, jadi saya lewatkan ini ya. Tapi ternyata ada cara lain, yaitu kalau misalnya kita ingin ngambil nilai terakhir gitu ya, ternyata bisa diakses dengan indeks negatif ya. Indeks negatif itu gimana? Nah, indeks negatif kita lihat, seandainya nilai saya ambil min 1, apa yang terjadi? Oh, ternyata min 1 itu adalah nilai terakhir ya. Ternyata indeks terakhir itu adalah min 1. Kalau indeks kedua terakhir gimana? Anda udah bisa tebak ya. Berarti nilai min 2 itu adalah indeks kedua dari belakang ya, ini ya. Kan kalau dari depan mulainya 0 gitu ya. Kenapa belakang nggak min 0? Nah, memang agak susah ya, karena 0 itu nggak ada negatifnya gitu ya. Jadi makanya di sini positif 0 dengan negatif 0 itu sama kan, sama-sama 0. Nah, sehingga di sini kita kalau dari belakang dimulainya dari min 1. Mungkin itu ya alasannya ya. Tapi yang jelas kalau dari belakang itu mulainya min 1 bukan dari min 0 ya. Nah, ini sekedar tambahan aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, ini ada error gitu ya. Kalau seandainya apa? Kita mengakses macam-macam ya. Mengakses seandainya oke, saya punyanya variabel nilai gitu ya. Kalau nilai X gimana? Ya jelas error lah, nggak ada nilai X gitu ya. Atau gitu ya, nilai X ke 0, ya jelas error kan. Nilai X-nya aja udah nggak ada, apalagi nilai X 0 gitu ya. Variabel nilai X-nya belum saya buat. Atau saya mengakses nilai, variabelnya ada, tapi yang ke 10 misalnya. Nah, ini juga akan menghasilkan error gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada gitu ya. Saya cuma punya sampai berapa tadi? Sampai 3 gitu ya. 0, 1, 2, 3. Ini saya mengakses 10 ya, nggak ada gitu ya. Atau gitu ya, bukan integer, nilai 10,5. Sorry ya, 1,5 ya. Indeks ke 1,5 juga nggak ada ya. Dia bilang di sini gitu ya, indeksnya harus berupa integer ya. Slide-nya nanti kita lihat. Oke. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya ya, kita bisa mencari indeks ya dari sebuah nilai di dalam list. Oke, kita lihat ya. Tadi kita lihat, ingat-ingat lagi variabel nilai ya. Saya punya nilai seperti ini. Nah, misalnya saya pengen tahu gitu ya, ada nggak gitu ya, atau bukan ada nggak, saya pengen tahu ya, nilai 3 itu ada di posisi keberapa sih? Ada di indeks keberapa di dalam list nilai ini? Ya, nilai 3 ini ya. Oke, saya bikin baru aja ya, biar angkanya
Enggak gitu-gitu amat ya. Misalnya 80, kemudian 31, kemudian 75 misalnya gitu ya. Anggaplah ada 3000 ya. Di sini cuma 3 aja, tapi anggaplah ada 3000. Nah, saya pengen tahu gitu ya, anggaplah nilainya unik gitu ya. Nilai 31 tuh ada di indeks keberapa? Nah, maka saya bisa gunakan, nah ada fungsi namanya indeks gitu ya, indeks, nah, kemudian 31. Nah, lihat. Indeksnya keberapa? Indeks ke 1. Kenapa? Karena ini 0, ini 1. Nah, jadi di sini kita mengenal ada fungsi indeks gitu ya. Dalam hal ini cara pemanggilannya itu adalah nama listnya, nama variable list dot ya, kemudian index ya. Dot index. Atau di Python indeks ini sering disebut dengan method ya, method. Nah, ini cukup tahu aja gitu ya, method. Nah, oke. Kemudian kita contoh nilai indeks yang lain, gimana kalau 75? Ya, harusnya berapa yang dikembaliin kalau 75? Harusnya indeks ke 012. Harusnya yang ke 2. Nah, di situ benar ya. Jadi yang ke 2. Nah, kapan kita butuh ini? Ya, bisa aja kalau kita punya data banyak, kemudian tadi ya, kita pengen tahu nilai ini gitu ya, ada di posisi ke berapa ya, misalnya supaya saya tahu misalnya itu punya siapa, misalnya gitu ya. Oke. Oke. Nah, tapi ingat gitu ya bahwa indeks ini dia akan mengembalikan gitu ya 31 ya, nilai 31 yang pertama kali ditemukan di list dari kiri. Seandainya ada 2 buah nilai 31, maka dia hanya akan mengembalikan yang pertama ditemukan ya, misalnya 80, 31, 75, kemudian 31. Oke. Nah, di sini maka dia akan apa? Akan mengembalikan ya nilai .index 31 bisa ditebak. Nah, dia akan mengembalikan 1 walaupun ada 2 buah di sini. Ya, 2 buah di sini. Oke. Itu maksudnya. Kemudian kita coba menggunakan kita coba yang baru ya, yaitu kita lihat dulu, kalau seandainya kita nyari indeks yang nggak ada gimana gitu ya. Yang nggak ada di dalam list. Misalnya 100 nggak ada kan di dalam list. Nah, kita udah tahu gitu ya akan terjadi error ya, akan terjadi error. Biasalah exception gitu ya, exception value error. Nangkep exceptionnya gimana? Biasalah kita bisa pakai try dan accept gitu ya. Kalau kita mau menggunakan index ya, mau menggunakan method index, maka ini sebaiknya kita menggunakan try accept ya, supaya program kita nggak berhenti kalau nilai yang dicari nggak ada di index. Nggak ada di list ya. Oke. Nah, kemudian ya ada sedikit lagi gitu ya. Di video kali ini ya cek keanggotaan. Cek keanggotaan. Kalau tadi kita itu mau nyari dia di posisi berapa. Nah, ada juga yang lebih simpel lagi, kita cuman pengen tahu gitu ya, dia ada nggak sih di dalam list ya. Misalnya kayak bertanya, apakah 80 ya di dalam list nilai ya, seperti itu ya, maka dia akan menjawab true atau false ya, akan menjawab true atau false. Kalau ada jawabannya true, kalau nggak ada jawabannya false ya. Misalnya 100 tadi kan nggak ada. Nah, apakah 100 in nilai gitu ya, apakah 100 di dalam nilai? Ternyata false ya. Jadi kita sebut aja cek keanggotaan gitu ya. Nah, seperti ya pokoknya cek anggota lah, lu punya anggota nggak dengan yang nilainya 80? Oh, kagak nih gitu ya. Maka dia jawab false. Maka bisa juga misalnya sebelum menggunakan indeks kita gunakan if dengan ini dulu gitu ya.
dengan pengecekan anggota dulu gitu ya. Kalau anggotanya ada baru saya gunain indeks misalnya untuk menghindari error misalnya ya. Misalnya aja saya buat tadi ya, misalnya nilai ini contoh, sekarang saya menggunakan editor ya buat mencontohkan 80, kemudian 31, kemudian 75, kemudian 31 misalnya gitu ya. Kemudian biar menghindari error saya cek dulu gitu ya pakai in gitu ya. Misalnya nilai yang dicari itu ya, misalnya nilai yang dicari itu 80 gitu ya. Oke, atau nilai yang dicari itu dapat dari user misalnya gitu ya. Dapat dari user nih nilai yang dicari ya, saya minta dari user. Oke, kemudian baru nih saya cek if cari in nilai. Nah, dia kan nanti ngembaliin true atau false nih. Kalau ada di dalam nilai dia true, kalau nggak ada false gitu ya. Nah, kalau ada ya, cari in nilai ya. Kalau ternyata ada dia akan mengembalikan true, maka kita baru cari tuh nilai dot index ya. Nah, cari. Ya, ini kan angka yang dicari tadi gitu ya. Nah, ini adalah IDX-nya ya, posisi gitu ya, posisi di dalam list tadi ya. Baru misalnya saya print saya print IDX-nya. Misalnya seperti itu. Kalau nggak ada gimana? Ya, misalnya else saya printkan aja gitu ya. Nilai yang dicari tidak ada di dalam list. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita simpan aja di posisi sembarangan. Coba list gitu ya. Oke, kalau kita jalankan, oke, di sini dia akan minta nilai yang kita cari gitu ya. Ini nilai listnya udah saya tetapkan aja berisi begini ya. Kemudian meminta sekarang komputer lagi mengeksekusi baris ini, menunggu inputan dari saya gitu ya di sini nih. Oke, kita masukin berapa nih? Misalnya 75. Oke, 75 dimasukin. Harusnya keluarnya berapa kalau 75? Karena ada di dalam list berarti ini dieksekusi, harusnya keluarnya adalah 0, 1, 2. Oke, kita lihat 75 eksekusi. Iya, 2. Oke ya. Oke, saya jalanin lagi. Sekarang kita masukin yang nggak ada deh gitu ya. Yang nggak ada berapa? 100 gitu ya. Nah, keluar nilai yang dicari tidak ada di dalam list. Oke, gitu ya. Nah, atau bisa juga gitu ya, kalau pengennya begini bisa juga saya nggak pakai in ini gitu ya. Tapi saya pakai try ya, try dan accept. Misalnya gitu ya. Contohnya saya masukin 100 gimana? Ya gitu ya. Kalau nilai yang dicari ada misalnya 80. Nah, seperti itu ya, 80 di yang pertama. Oke ya, jadi itu fungsi kegunaan dari in, kemudian kegunaan dari index ya. Terakhir ini dua terakhir, sorry. Ada lagi yang kalau kita punya nilai yang banyak di dalam list, tentu saja kita nggak akan mengaksesnya itu secara manual ya. Seperti seolah-olah anggaplah kita punya 4 nilai gitu ya, tapi 4 ini bisa jadi 4.000 gitu kan ya. Nah, mengaksesnya kita udah lihat kita nggak akan satu persatu seperti seolah-olah kita punya 4 variabel seperti sebelumnya ya, nilai Jono, UTS Jono, UTS Joni, UTS Jejen gitu ya, nggak seperti itu gitu ya. Nah, yang biasa kita lakukan apa? Kita melakukan iterasi ya untuk mengakses elemen-elemen ini ya. Iterasi. Nah, ini juga udah pernah dilihat sebelumnya pada saat kita menggunakan for ya. Nah, jadi kalau kita mau memprint semua elemennya, contoh paling simpel memprint semua elemennya, maka kita nggak melakukan seperti ini gitu ya, nggak melakukan print gitu ya, gini gitu ya, kemudian print lagi nilai 1 gitu ya, saya buat aja lah gitu ya nilai 2 gitu ya, print nilai
3 gitu ya. Nggak seperti ini dong gitu ya. Ini kayak primitif banget nih gitu ya. Kalau 4000 gimana? Masa saya harus simpan 4000-4000-nya gitu ya, sorry. Ya. Oke, masa saya harus nyimpan 4000-4000-nya gitu ya? Ya enggak lah gitu ya. Ini bisa saya komen, bisa lihat di sini ya. Nah, di sini bisa komen. Oke ya. Misalnya saya nggak mau itu ya. Nah, masa kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin. Masa saya mau jumlahin semuanya gimana? Ya masa iya gitu ya. Saya harus nulis nilai nilai 0 tambah nilai 1 tambah nilai 2 dan seterusnya. Jadi kebanyakan ya atau bisa juga di sini ada nama gitu ya, list nama ya. Anggap aja list nama ini adalah nama orang yang mempunyai nilai-nilai ini gitu ya. Jadi saya punya list berisi nama, misalnya yang pertama Jono ya, yang kedua Joni, yang ketiga Jejen ya, yang keempat Jo, yang belum apa ya, Jenny ya. Oke. Ya, jadi anggaplah Jono itu untuk nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat gitu ya. Maka sama gitu ya, saya nggak mungkin gunain yang seperti itu ya, satu persatu seperti tadi. Maka yang biasa kita gunakan untuk mengakses elemen-elemen itu adalah dengan menggunakan apa? Iterasi pada elemen, yaitu menggunakan for ya. For kemudian ada sebuah variabel ya, kemudian in, kemudian list ya, misalnya nilai. Nah, seperti ini. Apa sih yang dilakukan gitu ya? Maka kalau saya print n-nya saja gitu ya, biar tahu gitu ya. Saya print n-nya saja ya. Oh, sorry. Ini harusnya saya komentar aja gitu ya. Harusnya saya komentar. Saya lagi nggak tertarik untuk yang ini. Oke, saya jalankan lagi ya. Yang dilakukan ternyata adalah ngeprint satu per satu. Jadi n ini ya, ini saya ulangi lagi. N ini itu adalah ya, dia akan melakukan perulangan sebanyak apa? Sebanyak nilai yang ada di dalam variabel list nilai ini ya, sebanyak data yang ada di dalam list nilai ini. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, maka akan ada 4 kali perulangan for ya, akan ada 4 kali. Di mana nilai n ini itu adalah mengambil ya, pada saat perulangan pertama dia akan mengambil nilai pertama di dalam list nilai ini ya, angka data pertama di dalam list nilai, sehingga pada saat pertama ya yang akan diprintkan itu adalah 80. Kemudian setelah selesai print dia akan naik lagi ke atas karena ini perulangan. Nah, kemudian n ini akan ngambil yang kedua ya, yang kedua 31. Kemudian apa yang dilakukan? Di print ya. Selesai di print naik lagi ke for. Sekarang n ini pindah, dia akan nyimpan ke yang 75 ya, 75. Di print 75-nya ya, kemudian ini di layar di print, kemudian naik lagi ke for, dia akan nyimpan 31 ya, di print 31 akan tertampil 31, selesai ya, selesai. Itu yang dilakukan oleh iterasi pada list ya. Nah, dengan iterasi ini kita bisa mengakses 4000 nilai ya, hanya dengan yang seperti ini. Print n gitu ya, for n in nilai, print n. Anggaplah ada 4000 ya, data yang di dalam list nilai gitu ya, maka 4000-4000-nya akan ke print. Saya mau pengen jumlahnya gitu ya, ya tinggal dijumlahkan aja. Misalnya saya pakai sum gitu ya, seperti biasa untuk menjumlahkan, maka saya bisa gunakan sum ditambahkan dengan n. Kenapa? Karena saya tahu tadi n itu adalah nilai satu persatu dari yang di dalam list nilai tadi ya. Kemudian misalnya saya print di sini sumnya ya, maka akan mengoutputkan jumlah dari nilai yang ada di sini ya. Itu apa ya, itu tentang iterasi.
Oke. Baik. Kemudian ya, dengan adanya iterasi ini kita bisa melakukan berbagai hal, gitu ya, berbagai hal. Contoh-contoh yang lain misalnya, oke, saya cuman mau ngeprint gitu ya, saya pengen tahu. Nah, ini contoh ya. Saya pengen tahu nilai-nilai yang di atas 50 itu berapa aja, gitu ya. Berapa aja nilai yang di atas 50 gitu ya. Misalnya saya mau ngeprint nilai-nilai yang di atas 50, maka saya bisa tambahkan if di sini ya. Jika n-nya di atas 50, ya baru saya printkan. Jadi bukan semuanya yang saya printkan, hanya ketika n itu di atas 50. Nah, sehingga kelihatan nilai-nilai yang di atas 50 itu adalah gitu ya, 80 dan 75. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi saya bisa pakai for n ya, in nilai gitu ya, kalau saya hanya tertarik dengan nilai-nilainya saja gitu ya. Tapi kalau saya tertarik dengan harus tahu indeksnya yang keberapa gitu ya, indeksnya yang keberapa aja, maka for ini nanti kita gunakan yang indeks ya, nanti aja kalau itu ya. Jadi ya tergantung dengan kebutuhan. Saat ini ya saya hanya pengen mengiterasi nilainya saja, ya, artinya mengakses nilainya satu persatu. Jadi iterasi di sini mengakses elemen dari list satu persatu, ya, itu bisa saya gunakan seperti ini, ya. Oke, terakhir, ya, kita bisa, ya, ini disebut dengan slice, ya. Konsep slice ini itu adalah mengambil beberapa nilai sekaligus dari list. Nah, ini slice ya. Misalnya tadi saya punya nilai ya, nilai ada 4 buah ya. Di sini saya hapus aja ya, ini saya hapus aja, saya lagi nggak tertarik yang ini. Oke. Saya mau coba slice ya. Namanya slice di sini, lihat. Slice itu apa? Ya, slice itu ngambil beberapa nilai di dalam list. Misalnya list tadi kalau untuk ngambil satu nilai seperti ini ya, berarti mengambil sebuah elemen doang ya, elemen ke 0 atau yang pertama ya. Nah, kita bisa menggunakan slice kalau kita tertarik ngambil beberapa elemen ya, beberapa elemen sekaligus. Misalnya saya mau ngambil 5 elemen pertama ya, maka coba kita seperti ini ya. Kebanyakan ya. Nah, 0 sampai 2 ya, begini kita lihat. Coba saya print ya, saya print saja. Apa yang terjadi ya. Nah, itu keluar 80 dan 31. Artinya saya mau ngambil elemen ya dari 0 sampai gitu ya, sampai 2 ya. 2 di sini ini adalah gitu ya. Nah, ya elemen yang terambil itu bukan elemen dengan indeks 0, 1 sampai 2, bukan. Nah, 2 ini itu tidak include 2. Nah, jadi itu di sini perlu diingat ya. Awalnya dia include elemen ke 0 sampai gitu ya ke batas akhir minus 1. Jadi kalau di sini 2 berarti dia sampai 0, 1, apakah 2? Tidak, 0, 1 saja. Nah, jadi kalau saya ganti ini 3 berarti sampai apa? 0, 1, 2 ya, sebelum 3 ya, sebelum 3. Nah, ini keunikan yang perlu kita ingat, tapi sekali kita ingat kita terbiasa di Python seperti ini ya. Oke, seperti rank ya, rank sebelumnya kan mirip juga ya. Masih ingat sebelumnya misalnya kalau rank 0,5 sama ya, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah gitu ya, ini juga sama 0,2, jadi bukan koma, titik 2 ya. Artinya sampai ya, sampai 3 min 1, sampai indeks ke 2. Oke, ini yang disebut dengan slice. Nah, slice ini juga sangat berguna kalau kita misalnya punya nilai gitu ya, punya nilai-nilai, saya pengen lihat gitu ya, historis, misalnya data historis
nilai si X gitu ya, nilai si X. Oke, saya mau ngecek 3 nilai terakhir ya, maka saya ambil yang paling belakang gitu ya. Saya ambil yang paling belakang. Kita lihat di sini kita bisa menggunakan minus gitu ya, misalnya gitu ya. Nilai oke ya, minus 2 sampai, nah kalau kita biarkan kosong ya, ini kan harus sebelumnya harus ada n gitu ya yang akhirnya. Kalau dibiarkan kosong berarti dia sampai apa? Sampai akhir dari list itu ya, sampai akhir dari list. Kalau dibiarkan kosong maknanya seperti itu. Maka di sini 7531 ya. Atau kalau saya buat seperti ini juga ya, 1.2 gitu saja gitu ya, maka dia akan mulai dari indeks ke-1 sampai terakhir ya, indeks ke-1 sampai terakhir. Oke, nah ini silakan coba bermain-main ya, coba ganti-ganti, jadi error juga nggak apa-apa. Tugas Anda itu adalah ganti-ganti ya, main-main dengan slice, main-main dengan iterasi ini. Kira-kira coba apa sih yang bisa dilakukan kalau saya bisa mengiterasi nilainya satu persatu gitu ya. Kemudian, nah indeks gitu ya, dan pembuatan ini ya, pembuatan list ya, elemen list. Oke, jadi itu yang bisa kita coba dulu ya, nanti kita coba di studi kasusnya seperti apa, nanti kita lihat gitu ya. Nah, oke, ini adalah slice. Sekian video kali ini. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan menambah elemen ya dan lainnya. Jadi ya, ada cukup panjang ya. Dan ini sangat-sangat berguna ya di program sebenarnya gitu ya, di program banyak sekali program-program Python yang real itu penggunaan tipe data terstruktur ini sangat-sangat banyak digunakan karena biasanya kita bikin data, misalnya data mahasiswa, sejak kapan data mahasiswa itu isinya cuma satu kan, biasanya banyak gitu ya. Nanti kita lihat penggabungan tipe data terstruktur juga gitu ya. Nanti list di dalamnya bisa ada tuple ya, atau dictionary di dalamnya ada list ya, itu akan lebih menarik. Nanti kita bisa bikin sesuatu yang lebih seru lagi gitu ya, misalnya sistem informasi data mahasiswa sederhana gitu ya, di mana ada namanya, kemudian ada list nilai gitu ya, nilainya dari UTS, UAS dan seterusnya. Nah, kita bisa lakukan seperti itu nanti gitu ya. Oke, sekian di video kali ini ya. Ketemu lagi di video berikutnya.